Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nurul Mafiza dengan NPM 2306020048. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa kemandirian dianggap sebagai karakter utama yang perlu dibentuk melalui pramuka? Dan apakah ada karakter lain yang pentingnya sama untuk dikembangkan? Nah, alasannya kemandirian sebagai karakter utama yaitu melalui kegiatan seperti berkemah, memasak sendiri, atau menyelesaikan tugas eksplorasi, peserta didik belajar mengelola diri, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan ada juga karakter lainnya yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim ini seperti membangun tenda atau menyelesaikan tantangan kelompok, mengajarkan pentingnya bekerja sama, menghargai ide orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada apa sih tantangan yang sering pembina atau guru alami pas ngelakuin kegiatan ini? Nah, jadi pembina itu nggak gampang. Ada beberapa tantangan yang sering mereka hadapi. Yang pertama, kurangnya dukungan dari sekolah atau orang tua. Kadang sekolah lebih fokus pada nilai akademik aja. Jadi mereka kurang ngerti manfaatnya pramuka buat karakter anak-anak. Atau orang tua yang khawatir anaknya capek, sakit, jadi sering melarang anak ikutan kegiatan luar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Misalnya, nggak ada tempat yang luas buat latihan, alat perlengkapan yang kurang, atau sudah tua. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dan karakter anak-anak. Ada yang sudah bisa mandiri dari kecil, tapi ada juga yang masih sangat bergantung sama orang lain. Bikin pembina jadi kesusahan buat ngasih materi yang pas buat semua orang. Nah, cara ngatasinya, pembina bisa sering-sering ngasih informasi ke sekolah dan orang tua tentang apa aja yang kita pelajari di pramuka. Bisa juga undang mereka datang ke acara pramuka, biar mereka lihat sendiri hasilnya. Nah, yang ketiga, apa aja strateginya pembina buat bentuk karakter anak sekolah dasar dan gimana bandinginnya sama kegiatan lain di sekolah. Buat anak-anak SD, biasanya pembina pakai strategi yang menyenangkan dan gampang dimengerti aja. Misalnya permainan edukatif, kayak permainan cari petunjuk aja. Selain seru, kita juga belajar buat mikir sendiri, buat nemuin jawabannya, atau kerjasama sama teman buat nyelesainnya. Yang kedua, kegiatan praktis yang sederhana, seperti belajar merapikan tas sendiri, membantu membersihkan kelas atau taman sekolah, atau bikin makanan ringan kayak roti bakar atau salad buah sendiri. Nah, yang ketiga, ngasih tanggung jawab kecil. Misalnya kasih tugas buat satu anak jadi ketua kebersihan yang harus ngingetin teman-teman buat jaga kebersihan area pramuka, atau jadi penjaga perlengkapan yang harus menyimpan alat-alat dengan rapi. Dengan tanggung jawab kecil ini, anak-anak belajar jadi bertanggung jawab. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nurul Mafiza dengan NPM 2306020048. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa kemandirian dianggap sebagai karakter utama yang perlu dibentuk melalui pramuka? Dan apakah ada karakter lain yang pentingnya sama untuk dikembangkan? Nah, alasannya kemandirian sebagai karakter utama yaitu melalui kegiatan seperti berkemah, memasak sendiri, atau menyelesaikan tugas eksplorasi, peserta didik belajar mengelola diri, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan ada juga karakter lainnya yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim ini seperti membangun tenda atau menyelesaikan tantangan kelompok, mengajarkan pentingnya bekerja sama, menghargai ide orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada apa sih tantangan yang sering pembina atau guru alami pas ngelakuin kegiatan ini? Nah, jadi pembina itu nggak gampang. Ada beberapa tantangan yang sering mereka hadapi.
Yang pertama, kurangnya dukungan dari sekolah atau orang tua. Kadang sekolah lebih fokus pada nilai akademik aja, jadi mereka kurang ngerti manfaatnya pramuka buat karakter anak-anak, atau orang tua yang khawatir anaknya capek, sakit, jadi sering melarang anak ikutan kegiatan luar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Misalnya, nggak ada tempat yang luas buat latihan, alat perlengkapan yang kurang, atau sudah tua. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dan karakter anak-anak. Ada yang sudah bisa mandiri dari kecil, tapi ada juga yang masih sangat bergantung sama orang lain. Bikin pembina jadi kesusahan buat ngasih materi yang pas buat semua orang. Nah, cara ngatasinya, pembina bisa sering-sering ngasih informasi ke sekolah dan orang tua tentang apa aja yang kita pelajari di pramuka. Bisa juga undang mereka datang ke acara pramuka, biar mereka lihat sendiri hasilnya. Nah, yang ketiga, apa aja strateginya pembina buat bentuk karakter anak sekolah dasar dan gimana bandinginnya sama kegiatan lain di sekolah. Buat anak-anak SD, biasanya pembina pakai strategi yang menyenangkan dan gampang dimengerti aja. Misalnya permainan edukatif, kayak permainan cari petunjuk aja. Selain seru, kita juga belajar buat mikir sendiri, buat nemuin jawabannya, atau kerjasama sama teman buat nyelesainnya. Yang kedua, kegiatan praktis yang sederhana, seperti belajar merapikan tas sendiri, membantu membersihkan kelas atau taman sekolah, atau bikin makanan ringan kayak roti bakar atau salad buah sendiri. Nah, yang ketiga, ngasih tanggung jawab kecil. Misalnya kasih tugas buat satu anak jadi ketua kebersihan yang harus ngingetin teman-teman buat jaga kebersihan area pramuka, atau jadi penjaga perlengkapan yang harus nyimpan alat-alat dengan rapi. Dengan tanggung jawab kecil ini, anak-anak belajar jadi bertanggung jawab. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.